Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Sementara analis politik Adi Prayitno sudah meninggalkan forum Zoom ini. Sebelum memulai perbincangan, kita akan sama-sama simak grafik dari Litbang Kompas berikut ini. Ya pemirsa, ini adalah sosok paling berpengaruh dari Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat Presiden Prabowo Subianto punya pengaruh 49,7%, mantan Presiden Joko Widodo 46,6%, Anies Baswedan 44,2%, dan Basuki Cahayapurnama 39,9%. Nah, kita akan langsung tanyakan ke Mas Yohan. Mas Yohan, kalau melihat angka-angka tadi sebenarnya terdistribusi cukup rata, tapi seberapa besar dan seberapa signifikan sebenarnya pengaruh tokoh-tokoh ini ketika mereka mengendorse calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berlaga di Pilkada 2024 hari ini? Ya, ini fenomena yang sebenarnya kita mau uji soal dulu kan sering orang memperbincangkan Jokowi effect ya di saat Pilpres. Kita uji dengan pertanyaan apakah responden mempertimbangkan dukungan sejumlah nama tokoh ini ketika menentukan pilihan di Pilkada Jakarta. Dan hasilnya memang kelihatan rata-rata di bawah 50% Tasya. Iya. Artinya memang kita lihat memang pemilih di Jakarta ini tadi juga sempat disinggung ya, rasional, kemudian otonom gitu. Orang cenderung menentukan pilihan itu memang independensi terhadap pilihannya itu cukup kuat gitu ya. Tapi dengan angka 40, sekitar 40%-an ya, 44, 45, ada yang 46, saya pikir juga ruang mereka mempertimbangkan, sebagian pemilih mempertimbangkan dukungan sosok tokoh tertentu, saya pikir juga terjadi. Tadi Mas Toto juga sempat bilang kalau Anies itu di golden time muncul misalnya ya, bisa saja itu kemudian juga mempengaruhi yang 44% atau 46% yang mempertimbangkan pilihan atau dukungan Anies ya terhadap sosok calon tertentu. Tapi yang menarik kalau kita bandingkan misalnya Jokowi di Pilpres kemarin, di survei kita pada saat Pilpres itu angkanya sebenarnya di atas 50% ya ketika dia masih jadi presiden gitu ya. Nah sekarang memang ada penurunan gitu ya. Karena memang kalau kita lihat bisa jadi variabel menjadi presiden aktif dengan mantan presiden, setidaknya itu juga mempengaruhi persepsi pemilih terhadap sejauh mana sosok tersebut mempengaruhi pilihan mereka. Dan Baik. kita lihat memang angkanya jauh di bawah kalau kita bandingkan ketika survei pada saat Pak Jokowi masih jadi presiden. Tasya. Baik, Mas Yohan, ini seperti dejavu perbincangan kita di Pilkada Jateng hari Senin kemarin. Artinya memang pengaruh Jokowi ketika sudah tidak lagi menjadi presiden memang turun untuk baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah ya Mas Yohan? Iya. Angkanya sama tidak? Angka turunnya cukup sama atau berbeda? Relatif sama. Jadi memang ada gejala tertentu pemilih kita memang merasa menentukan pilihan itu ya memang lebih ke pertimbangan emosional mereka sendiri gitu ya. Iya. Tapi kita nggak bisa menutup mata memang dengan angka yang rata-rata 40% itu ada sebagian pemilih kita yang mempertimbangkan dukungan tokoh tertentu. Tapi tentu pertimbangan kan tidak hanya itu ya, pemilih menentukan pilihan ya, ada banyak pertimbangan. Tapi pengaruh tokoh sosok itu memang tingkat kekuatannya masih di bawah 50%, terutama Pak Jokowi kalau kita bandingkan dengan survei sebelumnya ada penurunan pengaruh gitu ya. Karena itu langkah tadi Mas Toto sempat nyinggung langkah RK menemui Pak Jokowi, menemui Pak Prabowo, mungkin ya dalam rangka kemudian mengumpulkan kekuatan itu gitu ya. Meskipun kalau dalam survei Kompas 40-40%, tapi setidaknya itu menyumbang gitu ya, menambah sisi penguatan, sisi pengaruh gitu ya agar kemudian mengumpulkan kekuatan atau mengundang bohir, Mas Yohan? Ya itu di balik layar kita nggak tahu. Tapi yang jelas di panggungnya kan kelihatan masyarakat tahu pertemuan RK dengan Pak Prabowo, kemudian besoknya dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Jokowi di Solo, yaitu dalam konteks bagaimana kemudian mengumpulkan kekuatan. Karena kan semakin mengkonfirmasi
Pak RK ini memang di belakangnya memang Kim Plus dan Kim Plus, kita tahu dua sosok itu yang selama ini sebagai sosok yang di belakang Kim Plus gitu, Tasya. Baik, saya ke Mas Toto lagi untuk menegaskan, apa sih sebenarnya pengaruh atau seberapa besar sebenarnya signifikansi pengaruh bertemu Prabowo dan bertemu Jokowi bagi paslon di Jakarta? Begini Tasya, saya juga punya data mempertanyakan pengaruh dari endorsement tokoh-tokoh 4 nama yang diuji juga oleh Kompas. Cuma menggunakan wording berbeda, Mas Yohan. Ya. Jadi kalau Kompas menggunakan istilah apakah akan mempertimbangkan, Carta pada saat survei di bulan September itu bertanya dengan menggunakan apakah akan mengikuti pilihan yang akan di-endorse oleh masing-masing nama yang disebutkan tadi. Ada gradasi yang mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau kita tanyakan dengan akan mengikuti, itu nomor 1 paling tinggi Mas Anies, nomor 2 Ahok agak berimbang dengan sekitar 21% dengan Pak Prabowo. Yang paling kecil itu sebenarnya Pak Jokowi, hanya 16% yang mengatakan akan mengikuti. Jadi memang ada kecenderungan kalau dikaitkan dengan manut dalam arti tegak lurus mengikuti apa saja yang akan di-endorse oleh tokoh-tokoh ini, menurut saya tetap bukan faktor yang dominan. Karena angkanya tidak ada yang mencapai, Mas Anies paling tinggi 29%. Akan tetapi, tadi Tasya, faktor, kan kalau kita bicara komunikasi kan tidak komunikasi satu tingkat saja ya. Kalau ketika komunikasi dengan pihaknya, kemudian langsung akan berpengaruh. Tapi bagaimana komunikasi dengan seseorang akan dianggap berpengaruh secara tidak langsung dalam konteks komunikasi 2 tingkat, itu yang seperti contoh saya sebutkan tadi. Misalnya bertemu dengan Prabowo mungkin dianggap akan bisa menyatukan kekuatan Kim Plus yang dianggap ogah-ogahan. Atau kemudian dalam bahasa yang lebih ekstrim akan membuat keyakinan dari para bohir yang cenderung misalnya akan manut pada kekuasaan untuk mau menyumbang. Karena Kang Emil dalam beberapa kesempatan mengakui kampanyenya seret, logistiknya seret. Itu Kang Emil, ya kita apresiasi lah, ada keterbukaan terkait itu ya. Tapi biasanya itu yang terjadi. Tetapi kan balik lagi, apakah tidak akan ada efek negatif juga? Itu yang menurut saya harus hati-hati dimainkan. Kalau kita baca misalnya trolling data komen-komen dari pertemuan Kang Emil misalnya dengan Pak Jokowi, di satu sisi ada mungkin sisi positifnya juga. Tapi komentar mengenai kok kelihatan banget nggak pede sih, kok harus gelendotan kayak anak manja sih, itu juga hal-hal yang menurut saya harus dihitung. Padahal Kang Emil ini saya selalu mengatakan, pede aja, tingkat pengenalan Kang Emil masih jauh di atasnya Mas Pram, popularitasnya masih jauh di atas Mas Pram, lalu Kang Emil selalu membanggakan dia IG followersnya itu tertinggi setelah Pak Jokowi. Gitu apa ya. artinya yang menarik turun ke bawah adalah calon wakil gubernurnya kah? Ya, menurut saya ya betul ya. Pak Suswono blundernya belum ada satupun nih survei yang melihat pengaruh dari blunder statement Pak Suswono, karena saya baca Kompas itu kalau nggak salah 20 sampai 25 Oktober, sementara atau 24 Oktober statementnya Pak Suswono itu kalau nggak salah keluar tanggal 25 Oktober itu. Yang janda ya? Maaf, di tanggal yang kartu janda ya, Mas Toto? Terkait dengan kartu janda itu gitu ya. Tetapi dari sisi Kang Emil, menurut saya lawannya adalah diri sendiri juga. Ketidakpedean Kang Emil, tidak terlalu sering turun, lalu kemudian cenderung gelendotan ke atas dan tidak turun ke bawah. Padahal Kang Emil punya modal. Kenapa Mas Toto melihatnya tidak pede? Dari awal saya selalu mengatakan adalah kesalahan besar Kang Emil pindah ke Jakarta. Karena Kang Emil itu ya berprestasinya di Jawa Barat. Kang Emil kepuasan publiknya yang dibangga-banggakan itu di Jawa Barat. Dan kita tahu semua adalah sebuah proses politik yang memaksa Emil kemudian pindah ke Jakarta demi kebutuhan partai penguasa meloloskan kadernya untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Karena harganya akan sangat mahal buat kepentingan 2029. Makanya Tasya kalau kita ingat, Kang Emil akhirnya mau pindah. Tapi kan kita tahu saat itu sebenarnya lawannya adalah kalau nggak kotak kosong, Dharma Pongrekun. Yeah. Makanya kemudian dengan gagahnya pasangan ini berani membuat istilah Jakarta Baru. Buat saya itu blunder. Jakarta Baru ini kan punya dua makna. Satu
sisi kemudian memposisikan Jakarta bukan lagi ibu kota, itu nggak apa-apa, tidak akan memiliki konsekuensi negatif. Di sisi lain bisa juga dianggap kok memposisikan diri sebagai antitesis dari Anies sebagai orang yang membangun Jakarta dan dia ingin membuat Jakarta baru. Padahal efek Anies sangat besar. Yang kedua, warna yang dipilih warna biru, Tasya. Iya. Ini dengan mudah akan membangkitkan kembali sensitivitas misalnya Jackmania yang merasa warna dari Jakarta itu oranye, biru itu miliknya biru Persib. Tapi mungkin ya diartikan birunya ini kan birunya Prabowo gitu ya. Dan hal-hal itu berani dilakukan saat itu tanpa berhitung resiko karena lawannya adalah Dharma Pongrekon. Iya. Maaf, oleh sebagian pihak dianggap calon boneka sudah pasti menang. Sehingga ketika kemudian pertarungan sesungguhnya muncul, ketidakpercayaan diri itu akhirnya muncul juga. Itu yang menurut saya harus dilawan pertama oleh Kang Emil. Bisa sedih ini kalau Kang Emil nonton dan menyaksikan pernyataan dari Mas Toto nih bahwa itu Satu adalah lagi, kesalahan Tasya, besar. harusnya pede, Tasya, ini dikit aja. Harusnya Kenapa pede, sih oke. Baik, harus menyebut dirinya Bang Emil. bukan Kang Emil Bang lagi Emil ya. itu sudah menjadi branding tersendiri. Iya. Ketika memaksakan diri harus menjadi Bang Emil, menurut saya juga itu bentuk rasa tidak percaya diri. Baik, saya ingin supaya tidak dibilang tidak fair ya, kita bahas sedikit soal Dharma Kun. Saya ke Mas Yohan lagi. Mas Yohan, Dharma Kun ini angkanya kan jauh ya Mas, jauh di bawah. Kalau mungkin bisa dijelaskan siapa pemilih mereka, mengapa mereka memilih pasangan yang angkanya cukup kecil, dan seberapa solid kira-kira angka ini akan bertahan 3 minggu ke depan ketika kita lihat angkanya ya tidak terlalu berubah ya di angka 3 dan 4. Iya, kalau lihat secara statistik ya, ini kan terlalu kecil ya untuk kemudian dianalisis lebih dalam, Tasya. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari isu-isu yang lebih general gitu ya, memang tidak ada calon perseorangan rekam jejak pilkada ya. Jarang sekali calon perseorangan itu memenangkan kontestasi, itu yang pertama. Rekam jejak ya paling tidak. Bukan berarti tidak ada sama sekali, dulu ada ketika di Garut gitu ya. Tapi dari rekam jejak memang pasangan calon perseorangan tidak begitu mendapatkan tempatnya. Ini mungkin menarik ya ditindaklanjut dengan studi-studi yang lebih mendalam tentang kenapa, apa faktor apa yang apakah benar dukungan partai itu menjadi pertimbangan. Padahal ketika tadi di diskusi kita, pilkada itu partai politik bukan variabel pertimbangan orang. Iya, menarik ya, itu bagian itunya ya Mas Yohan. Bahkan di canvassing, di baliho, di sosialisasi pencalonan itu hampir tidak ada logo partai gitu ya. Tapi kalau warna mungkin ada, tapi logo partai hampir jarang, bahkan tidak ada gitu. Lebih menonjolkan ke foto calon. Nah ini menarik sebenarnya. Tapi ya ini tantangannya tentu tadi yang Mas Toto bilang ada dugaan ini. Kan persepsi itu kemudian semakin kuat umumnya menjadi pasangan calon boneka. Hal yang sama itu kan juga pernah terjadi ya, dugaan itu. Misalnya di Pilkada Surakarta ketika Gibran menang itu ya, itu kan tidak bisa dilepaskan rekam jejak sejarah itu. Jadi kalau tadi pertanyaan sejauh mana profil mereka, memang ini terlalu kecil secara statistik untuk mengatakan. Tapi seberapa solid angkanya kemudian tidak akan berpindah, Mas Yohan? Ya rata-rata sama ya, rata-rata sama, masih di bawah 60% kekuatan, atau kalau kita sering nyebutnya strong footer dari 3 pasangan calon ini rata-rata 60%. Ada ruang misalnya 30-40% pemilih di masing-masing 3 pasangan calon ini yang sebenarnya memikirkan untuk kemudian berubah pilihan nanti, tergantung 3 pekan ke depan ini seperti apa. Tapi yang jelas memang seperti di awal saya sampaikan tadi, mayoritas pemilih kita lebih terkonsentrasi memang pilihannya ini kepada pasangan Ridwan Siswono dan Pramono Rano ya. Jadi memang porsi pilihan itu lebih banyak didominasi kedua pasangan calon ini. Ya tentu wajar kalau kita lihat rekam jejak misalnya dari sisi popularitas gitu ya, antara ketiga calon gubernur misalnya. Ya tentu RK tertinggi Mas Pram kan orang pasti tahu, pejabat publik gitu ya, menjadi menteri sekretaris kabinet di era Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, orang kemudian memorinya ada gitu ya. Sementara Dharma, calon gubernur Dharma pasangan nomor urut 2 ini kan tidak punya memori di mata publik gitu ya. Memori publik tidak pernah menyimpan
nama ini gitu ya. Baik. Sehingga kemudian perbincangan, kemudian diskursus, bahkan kemudian potensi elektoral lebih banyak tertuju kepada Pramono Anung dan RK Suswono. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan bahas lebih detail lagi soal undecided voters yang menurut Litbang Kompas angkanya 23,8%. Apa yang mereka tunggu kita akan bahas di segmen selanjutnya.